Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Setiawan. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang serat pangasian. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sihing rezeki, sihing bojo, dan sihing marang yang sepuh. Langsung saja, yang pertama adalah sihing rezeki. Ya, sihing rezeki itu artinya menyayangi rezeki. Ya, ini menurut saya artinya adalah bersyukur, ya, bersyukur terhadap rezeki yang kita miliki. Dalam pembahasan serat pangasian ada 3 bahasan, yaitu yang pertama, saat mendapat rezeki kita harus disisihkan sebagian. Rezeki yang disisihkan kemudian diberikan kepada orang yang kesusahan mendapat rezeki. Kemudian yang kedua, saat mendapat rezeki lagi kita harus disisihkan sebagian untuk diri kita sendiri, yaitu sebagai tabungan. Kemudian yang ketiga, saat mendapatkan rezeki harus disisihkan sebagian untuk investasi. Ya, sebagian yang disisihkan tersebut kemudian dikembangkan dengan pekerjaan atau mata pencarian, atau dilakukan sendiri atau dipercayakan kepada orang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah sihing bojo atau menyayangi suami atau istri. Dalam serat pangasian tersebut ada juga disebutkan, yaitu tata cara menjadi suami yang baik dan juga istri yang baik. Jadi yang pertama saya akan membahas cara menjadi suami yang bersikap menjadi suami yang baik. Jadi yang pertama adalah mencintai. Itu mencintai istrinya dengan sepenuh hati, menerima apa adanya. Ya, contohnya saja ketika istrinya tidak pandai memasak, ya kita harus mensyukuri. Kemudian yang kedua adalah memberi tempat tinggal, yaitu ya memberi tempat tinggal yang layak untuk berkeluarga. Ketika sudah mempunyai anak, kita tidak mungkin juga kan ketika sudah berkeluarga kita ikut dengan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menafkahi, yaitu memberi sarana sebagai sandang pangan penghidupan sang istri, utamanya yang mencukupi supaya semakin membesar mantap berumah tangga. Kemudian yang ketiga, menghargai, menghormati, yaitu tidak meremehkan istri, tidak menghina, dan tidak memperlakukannya sembarangan, dan juga tidak sewenang-wenang. Kemudian yang terakhir adalah menyayangi. Maksudnya menyayangi itu kita harus menjaga ya istri atau suami kita, yaitu dengan cara menjaga kesehatannya, tidak mengumbar aibnya, kemudian menjaga agar tidak kesusahan, menjaga kesalahannya, menjaga kerugiannya, dan menjaga kesengsaraannya. Kemudian bagi istri terhadap suami juga harus ada beberapa sikap, yaitu yang dibahas di serat pangasian juga. Itu yang pertama adalah berbakti, itu melakukan apa yang diperintahkan suami dengan menghormati juga bisa. Kemudian setia, benar-benar menjalankan perintah, selalu mengingat pesannya, juga menjunjung tinggi ajarannya, senantiasa menunjukkan wajah manis ketika bertemu dengan suami, berkata halus dan bersikap sabar. Kemudian melayani, maksudnya adalah
bertindak sesuai dengan apa yang suami perintah secara pantas. Tidak ya, dalam surat pengasihan tersebut dicontohkan arti pantas untuk dilakukan seorang istri, yaitu seperti tidak memanjat pohon kelapa. Yaitu saya kurang tahu ya maksudnya. Kemudian berniat, yaitu apa adanya, dan juga bersahaja atau tidak dibuat-buat, dan juga tidak berselingkuh. Kemudian yang keenam, menjaga, yaitu ya menjaga aibnya tadi, terus menjaga kecanggungan suami, menjaga rahasia, dan tidak berani kepada suami. Itu kemudian membantu yang ya sebisanya sih, membantu seumpamanya ketika suami sedang mengerjakan pekerjaannya, ketika kita bisa membantu ya dibantu lah. Kemudian menghargai, yaitu dengan cara sangat menghormati serta menjunjung tinggi martabat suami, dan juga tidak menguasainya. Kemudian yang terakhir adalah menurut, yaitu menurut perintah suami, tidak melawan peraturan suami. Bahasan selanjutnya adalah sihing marang wong tua, yaitu menyayangi orang tua. Di saat pengasihan tersebut dijelaskan bahwa orang tua yang dimaksud itu tidak hanya orang tua atau bapak atau ibu, yaitu bisa juga kakak laki-laki atau kakak perempuan, kemudian paman atau bibi. Ya, cara menghormatinya dengan cara ya, kalau di surat pengasihan tersebut dijelaskan dengan menyediakan tempat duduk yang baik dan memasakannya dengan masakan yang enak, kemudian melayaninya dengan senyuman. Jika yang lebih baik ya memberikan tempat tidur yang nyaman, dan juga tidak berkata kasar dan berkelakuan kurang sopan, sehingga orang tua akan merasa dihormati dengan baik ya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.